Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khorida Ulfa, NIM 12304183060. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah psikolinguistik. 1. Apa yang dimaksud dengan kajian bahasa internal dan eksternal? Kajian secara internal adalah pengkajian terhadap bahasa. Hanya dilakukan pada struktur interbahasa itu saja, seperti struktur fonologisnya, struktur morfologisnya, atau struktur fonologisnya. Kajian secara internal ini akan menghasilkan penjelasan-penjelasan bahasa itu saja tanpa adanya kaitan dengan masalah lain di luar bahasa. Sedangkan kajian secara eksternal adalah kajian yang dilakukan terhadap hal-hal atau faktor-faktor yang berada di luar bahasa yang berkaitan dengan pemakaian bahasa itu oleh penuturnya dalam kelompok-kelompok berkemasyarakatan. Mengapa harus ada kajian interdisiplin dalam kajian bahasa? Kajian linguistik yang bersifat interdisiplin untuk merumuskan kaidah-kaidah teoritis antar disiplin dan juga digunakan untuk memecahkan dan mengatasi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan praktis berkemasyarakatan. Yang kedua yaitu awal munculnya psikolinguistik dan perkembangan psikolinguistik. A. Psikologi dalam linguistik. Menurut Wilhelm von Humboldt, yaitu pakar linguistik perkebangsaan Jerman, mengkaji linguistik dengan psikologi dengan membandingkan tata bahasa dari bahasa-bahasa yang lain dengan tabiat bangsa penutur bahasa tersebut. Menurut Ferdinand de Saussure, beliau memperkenalkan 3 istilah tentang bahasa, yaitu langue, langue, dan parole. Menurut Edward Sapir, beliau mengungkapkan bahwa psikologi dapat memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam pengkajian bahasa, yang dapat disimpulkan bahwa bahasa, terutama strukturnya, merupakan unsur yang menentukan struktur pemikiran bahasa. Menurut Leonard Bloomfield, beliau berpendapat bahwa berbahasa dimulai dari melahirkan pengalaman yang luar biasa, terutama sebagai penjelmaan dari adanya tekanan emosi yang sangat kuat. B. Linguistik dalam psikologi. Menurut Johann Dewey, beliau menafsirkan analisis linguistik bahasa kanak-kanak berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. Menurut Wundt, berdasarkan pada analisis psikologi, terdiri dari 2 aspek, yaitu fenomena luar yang berupa citra bunyi, fenomena dalam yang berupa rentetan pikiran, dan interaksi antara fenomena luar maupun dalam akan dapat dipahami dengan lebih baik melalui pengkajian struktur bahasa. Kerjasama psikologi dan linguistik. Kerjasama secara langsung antara disiplin linguistik dan psikologi sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1860, yaitu oleh Heimann Steinthal, seorang ahli psikologi yang beralih menjadi ahli linguistik, dan Maurice Lazarus, seorang ahli linguistik yang beralih menjadi ahli psikologi dengan menerbitkan jurnal Psikologi Sosial dan Linguistik. Ada 3 generasi dalam psikolinguistik. Psikolinguistik generasi pertama, teori-teori ini mengidentifikasikan bahwa sebagai satu sistem yang langsung dan tidak langsung terdapat stimulus verbal dan nonverbal. Orientasi stimulus respon atau rangsangan
balasan ini adalah orientasi psikologi. Psikolinguistik generasi kedua. Psikolinguistik generasi kedua berpendapat bahwa dalam proses berbahasa bukanlah butir-butir bahasa yang diperoleh, melainkan kaidah dan sistem kaidahlah yang diperoleh. Di sini orientasi psikologis telah digantikan dengan orientasi linguistik. Psikolinguistik generasi ketiga. Ciri-ciri psikolinguistik generasi ketiga ini adalah sebagai orientasi mereka kepada psikologi tetapi bukan psikologi perilaku. Keterlepasan mereka dari kerangka psikolinguistik kalimat dan keterlibatan dalam psikolinguistik yang berdasarkan situasi dan konteks. Adanya satu pergeseran dari analisis mengenai proses ujaran yang abstrak atau persepsinya ke satu analisis psikologi mengenai komunikasi dan pikiran. Yang ketiga, apa pengertian neurologi bahasa? Neurologi bahasa yaitu ilmu tentang hubungan antara bahasa dan saraf otak, atau bisa disebut dengan studi yang memusatkan perhatian pada dasar-dasar biologis bahasa dan peralatan otak yang mendasari pemerolehan dan penggunaan bahasa. Struktur otak. Otak adalah satu komponen dalam sistem susunan saraf manusia. Otak terdiri dari dua hemisfer, yaitu hemisfer kiri dan kanan, yang dihubungkan oleh corpus callosum. Tiap hemisfer terbagi lagi dalam bagian-bagian besar yang disebut sebagai lobus, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, lobus temporalis. Otak manusia terbentuk melalui dua sel, yakni sel glia dan sel neuron. Sel glia yaitu sel untuk melindungi neuron atau disebut juga sel pelapis neuron, sedangkan sel neuron yaitu sel saraf yang membawa informasi yang dibutuhkan tubuh ke otak. Neuron membawa informasi tersebut dalam bentuk potensial aksi. Fungsi otak. Fungsi otak yaitu sebagai pusat regulasi guna melakukan aktivitas seperti menyelesaikan masalah. Sebagai alat sensor terhadap berbagai perasaan seperti tertekan, merespons sentuhan, tekanan, serta menghasilkan rasa sakit. Sebagai pusat dalam mengatur sebuah gerakan koordinasi antar otot tubuh dan mengatur keseimbangan sehingga seseorang bisa bergerak dan tidak terjatuh. Sebagai penjaga tubuh baik dalam keadaan tertidur maupun dalam keadaan terjaga. Pertumbuhan otak melalui pembentukan tabung neural, profilerasi selular untuk membentuk calon sel neuron dan glia, perpindahan selular dari germinal subependymal ke korteks, diferensiasi seluler menjadi neuron spesifik, perkembangan akson dan dendrit yang menyebabkan bertambahnya sinap, eliminasi selektif neuron, sinap, dan sebagainya untuk spesifikasi. Yang keempat, bagaimana seseorang dapat memperoleh bahasa? Dengan 3 teori, yaitu teori behavioristik, teori navaitis, dan teori fungsional. Teori behavioristik yaitu pemerolehan bahasa secara verbal lewat respons stimulus, kemudian menimbulkan suatu bahasa baru. Teori navaitis yaitu pemerolehan bahasa secara kapasitas genetik yang mempengaruhi kemampuan dalam memahami bahasa sekitar dan menghasilkan konstruksi bahasa yang tertanam dalam diri seseorang. Teori fungsional yaitu proses perkembangan bahasa yang bergantung pada kognitif.
Yang kelima, macam-macam gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa secara biologis. 1. Gangguan akibat ketidaksempurnaan organ. 2. Gangguan pada mekanisme bicara. Gangguan berbahasa secara kognitif. 1. Demensia. Gangguan berbahasa secara psikogenik. 1. Berbicara manja. 2. Berbicara kemayu. 3. Berbicara gagap. 4. Berbicara latah. Gangguan berbahasa secara linguistik. 1. Masalah kefasian. 2. Masalah baca dan tulis. Cara mengatasi gangguan berbahasa tersebut yaitu dengan cara dibutuhkan tim yang solid terdiri dari guru, speech language pathologist, audiologis, dan orang tua. Namun sebelumnya dokter anak akan mengidentifikasi gangguan komunikasi apa yang dialami anak tersebut. Salah satunya dengan mengecek fungsi pendengaran anak bekerja sama dengan dokter ahli THT. Speech language pathologist membantu anak dalam gangguan komunikasi dengan cara memberikan terapi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik anak tersebut. Beliau juga akan mengonsultasikan kondisi anak dengan guru di sekolah sehingga diharapkan pihak sekolah dapat mengakomodasi situasi belajar yang paling maksimal. Selain itu, melakukan latihan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, melakukan kelompok untuk melatih keterampilan komunikasi, melakukan pengujian kemampuan komunikasi dalam situasi nyata, kegiatan belajar menggunakan bentuk komunikasi lain seperti gerak tubuh, gambar, dan komunikasi yang dimediasi komputer, melakukan penggunaan komputer untuk mempelajari kembali suara dan kata kerja, melakukan dukungan keluarga untuk membantu berkomunikasi di rumah, melakukan terapi dengan obat-obatan dapat direkomendasikan sesuai dengan penyebabnya. Teknologi yang canggih juga banyak membantu anak-anak yang mengalami gangguan bicara atau bahasa akibat keterbatasan fisik. Penggunaan media berkomunikasi elektronik dapat membantu individu berkomunikasi tanpa berbicara langsung, sehingga mereka tetap dapat mengkomunikasikan isi pikirannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.